Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni tidak ragu-ragu menindak perusahaan nakal yang menyeleweng atau melanggar aturan dalam konsesi hutan. Hal itu ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Menurut Prabowo, jika diperlukan, Menteri Kehutanan bisa meminta bantuan personil dari TNI Polri serta kementerian dan lembaga lainnya untuk melakukan investigasi dan mengusut perusahaan-perusahaan nakal yang menyebabkan kerusakan hutan. Sebelumnya, Raja Juli Antoni melaporkan kepada Presiden Prabowo pada Senin 15 Desember 2025. Kemenhub telah mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH dengan luas 1.012.016 hektar, termasuk diantaranya di Sumatera seluas 116.198 hektar. Sebelumnya, Kementerian Perhutanan juga telah mencabut PBPH seluas 500.000 hektar, sehingga total luas lahan yang telah diterbitkan selama 1 tahun terakhir mencapai 1,5 juta hektar. Perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya. 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi Bapak Menteri SDM terkait stok LPG dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan progres pemulihan aliran listrik di wilayah terdampak bencana Sumatera. Bahlil menjelaskan kapasitas pembangkit listrik di Banda Aceh saat ini sudah mencapai 60 MW dari total kapasitas sekitar 110 MW. Bahlil juga melaporkan terkait progres pemasangan jaringan gardu induk di wilayah tersebut yang kini telah mencapai sekitar 80 hingga 90%. Meski begitu masih ada desa-desa yang belum teraliri listrik karena infrastruktur yang masih terendam banjir. Jaringan gardu induknya yang kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden itu sudah sekitar 80-90% sudah terpasang, tapi mungkin sekitar minggu-minggu ini paling lambat Rabu atau Kamis baru bisa jadi semua. Kalau ini jadi maka aliran listrik dari Arun, Birem itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa connect. Andaikan pun ini oleh Bapak Presiden kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalannya nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.